Bagian yang ketiga, kita masuk ke bagian yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini tidak lepas dari eh, creative learning ya. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang kreatif ya. Kalau kita mengacu ke taksonomi Bloom ya, bagaimana C1, C2, C3 dan seterusnya gitu ya, bagaimana konsep apa tujuan pembelajaran kita mungkin ada di level apa mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian menganalisa, mengevaluasi dan mencipta. Nah, capaian-capaian pembelajaran tersebut kalau kita kemas dalam pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita menciptakan pembelajaran kreatif, ya. Itu kuncinya, Bapak Ibu. Nah, kreativitas dalam pembelajaran ini, kalau saya, Bapak Ibu, kebetulan saya juga beberapa waktu yang lalu dan beberapa tahun yang lalu ya, saya sempat juga pernah mengajar di kampus gitu ya. Maka saya akan sering melakukan apa ya survei apa-apa yang saya jumpai di dalam kehidupan saya sehari-hari, kemudian perkembangan teknologi yang muncul, ya itu yang akan saya buat sebuah kreativitas pembelajaran, ya. Jadi apa-apa yang dijumpai kadang itu menciptakan kreativitas dan itu akan kita terapkan bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran. Nah ini akan sangat-sangat menarik gitu ya. Nah strateginya bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan ya. Yang pertama bersama-sama belajar dan menemukan hal baru. Ini saya ulang lagi tadi ya, kolaborasi. Sangat tidak mungkin kalau kolaborasi ini akan kita tinggalkan dalam strategi pembelajaran kita ya. Ada satu pengalaman yang menarik, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama ya, ketika saya pernah mengembangkan sebuah game pembelajaran. Game pembelajaran itu berupa berupa teka-teki silang gitu ya. Waktu itu saya meminta beberapa peserta didik itu berkelompok, kemudian mereka diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan game tersebut dengan aplikasi tentunya. Dan ketika diberikan durasi tertentu dan mereka harus menyelesaikan dengan benar dan tepat tentunya, maka ketika kita persilahkan kelompok-kelompok tersebut untuk memulai, maka yang terjadi adalah bagaimana di dalam kelompok tersebut itu setiap siswa di dalam kelompok tersebut menuangkan, mengungkapkan pendapat-pendapatnya di dalam kelompok tersebut karena kelompok kecil, jadi mereka dan mereka dengan teman-temannya langsung, jadi mereka dengan bebas dan ekspresi ya, menyampaikan jawabannya ini gitu ya. Kemudian ketika salah mereka juga teriak bersama. Kemudian ketika benar mereka juga teriak bersama juga gitu ya. Dan ketika mereka menuntaskan game tersebut, maka sebetulnya disitulah kita bisa melihat bahwa kolaborasi atau bersama-sama belajar dan menemukan hal baru itu tercipta. Nah, ketika kita melihat bagaimana ekspresi peserta didik kita dengan sangat riang, gembira, dan mereka sebetulnya sedang memahami konsep yang baru dengan strategi yang kita ciptakan, maka sebetulnya pembelajaran yang menyenangkan itu sudah terwujud. Lalu menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Lalu bagaimana caranya, Pak? Gitu ya. Untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Kembali saya tekankan bahwa untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa ini, satu, kita harus memahami karakteristiknya. Ya, para generasi Z ini permintaannya pasti terkait dengan hal-hal yang
kekinian gitu ya. Maka kita pun juga akan menciptakan metode-metode pembelajaran yang kekinian ya. Kemudian bagaimana kita mengakomodir kesenangan-kesenangan mereka sehingga kita bisa menciptakan berbagai strategi pembelajaran yang tentunya menarik bagi mereka. Nah, menumbuhkan minat dan semangat belajar ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat ya kebutuhan-kebutuhan setiap siswa kita yang unik ya, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan personal ya, kita bisa melakukan semacam advokasi personal kepada siswa kita sehingga mereka benar-benar sangat merasa sangat diperhatikan dan membuat mereka akan tidak akan menjaga jarak dengan kita sebagai pengajar gitu ya. Kemudian mengeksplorasi metode dan materi pembelajaran. Nah, ini sekali lagi kalau kita berbicara masalah eksplorasi metode dan materi pembelajaran, maka kita bisa menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kementerian, termasuk berbagai platform tadi ya. Ada platform Merdeka Mengajar, ada beberapa portal-portal pembelajaran yang dimiliki oleh kementerian yang kita bisa akses gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita juga memiliki kelompok-kelompok komunitas yang harus kita manfaatkan ya. Jadi ada komunitas-komunitas guru ya, sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman, kemudian sama-sama mengeksplorasi metode pembelajaran dan kiat-kiat bagaimana menciptakan materi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini tentunya harus coba digali gitu ya dan dilakukan gitu ya, sehingga kita tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Kemudian suportif dan empati terhadap siswa. Jadi apapun yang terjadi di dalam kelas kita sebagai guru harus support kepada semua siswa kita, dan jangan lupa bahwa di setiap siswa kita ini kita juga harus memahami dan memiliki rasa empati terhadap mereka sehingga kita paham betul apa yang menjadi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya, beberapa waktu yang lalu juga saya pernah menyampaikan di forum Era Guru Digital ini juga sama di hadapan banyak peserta diklat ya, bahwa guru anak saya ini menelpon ya, kemudian menyampaikan bahwa anak saya ini dalam beberapa minggu ini terjadi penurunan nilai, kemudian lebih banyak diamnya, kemudian guru tersebut memahami kondisi tersebut akhirnya bertanya kepada saya gitu ya. Kemudian kami sebagai orang tua tentunya juga mencoba untuk menggali sampai pada akhirnya menemukan permasalahannya, dan itu disampaikan ke gurunya, dan gurunya pun bekerja sama dengan kami sebagai orang tua untuk menuntaskan apa yang menjadi permasalahan di anak kami, di siswa di kelas tersebut gitu ya. Jadi tetap ada kerjasama ya, suportif dan empati terhadap siswa, dan itu juga membutuhkan kerjasama dengan orang tua juga. Kemudian menggunakan teknologi untuk mengemas pembelajaran yang asik ya. Ada games, ada pembuatan proyek kelompok dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu, menggunakan media-media sosial ya. Ini jadi menarik ya, bahkan beberapa lomba nasional pun juga sudah menggunakan media sosial sebagai sarana ya, dan itu menjadi sarana pembelajaran dan sarana informasi sekaligus ya. Jadi ini menarik sekali, dan tentunya bagi mereka generasi Z ini akan sangat-sangat bermanfaat ya. Kemudian berikutnya, nah ini siapkan kuis atau game yang menarik bagi siswa ya. Ini ada beberapa aplikasi yang dulu ya pernah saya buat untuk peserta didik ya, untuk
anak-anak saya juga gitu ya, bagaimana mereka belajar materi-materi yang mereka sangat susah untuk memahami, maka saya ciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk mereka. Dan tentunya Bapak Ibu juga pasti juga punya kesempatan ya membuat beberapa game ya, menyiapkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi mereka gitu ya, melalui di YouTube juga banyak ya, bagaimana kita bisa belajar dan lain sebagainya.